Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelin Najwa Medina dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari hukum kedua termodinamika. Pada example 5.2 dijelaskan bahwa pada gas ideal dan kapasitas panas konstan, persamaan untuk proses adiabatik reversible atau isentropik dituliskan sebagai berikut, yaitu T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa persamaan ini tuh dihasilkan dari penerapan persamaan matematik 10 dengan delta S sama dengan 0. Jadi persamaan matematik 10 kan sebagai berikut, yaitu delta S per R sama dengan integral T0 sampai T CP per R dt per T dikurang ln P per P0. Kemudian karena di sini diketahui bahwa delta S sama dengan 0, kita tulis di sininya 0, maka persamaan menjadi 0 sama dengan integral T0 sampai T CP per R dikali dt per T dikurang ln P per P0. Kemudian kita selesaikan integralnya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Menjadi 0 sama dengan ln T2 per T1 min R per CP dikali ln P2 per P1. Nah, kemudian jadikan dari persamaan 3.12 dengan gamma sama dengan CP per CV itu diketahui bahwa CP sama dengan CV ditambah R, atau bisa juga R sama dengan CP dikurang CV. Nah, karena kita membutuhkan bentuk seperti ini, yaitu R per CP, maka persamaan ini kita bagi dengan CP, menjadi R per CP sama dengan CP per CP sama dengan 1 dikurang CV per CP. Nah, kemudian diketahui kan bahwa gamma itu sama dengan CP per CV, berarti CV per CP itu sama dengan 1 per gamma. Nah, kemudian bentuk ini, bentuk R per CP sama dengan 1 min 1 per gamma, kita sederhanakan menjadi R per CP sama dengan gamma min 1 per gamma. Nah, dari sini kemudian didapatkan bentuk ln T2 per T1 sama dengan gamma min 1 per gamma dikali ln P2 per P1. Kemudian di sini ada example 5.5, yaitu pada proses aliran steady state dengan tekanan atmosfer 1 mol per S udara pada 600 Kelvin dicampur dengan 2 mol per S udara pada 450 Kelvin secara kontinu. Aliran produk pada 400 Kelvin dan 1 atm. Tentukan laju perpindahan panas dan laju perubahan entropi pada proses tersebut. Asumsikan keadaan gas ideal untuk udara dengan CP sama dengan 7/2R. Suhu 300 Kelvin dan energi kinetik serta energi potensial aliran dapat diabaikan. Nah, kemudian ini adalah ilustrasinya. Terus di sini kan dijelaskan bahwa dari persamaan 2.29 itu m dot diganti menjadi n dot dengan n dot sama dengan n dot a plus n dot b. Rumus ini digunakan untuk menentukan laju perpindahan panas. Nah, diketahui kan bahwa di sini persamaan 2.29 itu kan seperti ini. Delta H plus 1/2 U kuadrat ditambah ZG dikali M dot sama dengan Q tambah W. Terus diketahui bahwa W-nya tidak ada, terus juga energi potensial dan energi kinetiknya tidak ada, maka rumusnya dapat dituliskan seperti ini, yaitu Q dot sama dengan N dot dikali H dikurang N dot A kali HA dikurang N dot B dikali HB. Kemudian bentuknya disederhanakan menjadi N dot A dikali H dikurang HA ditambah N dot B dikali H dikurang HB. Kemudian kan kita tahu bahwa rumus H adalah CP delta T, maka dapat dituliskan sebagai berikut: N dot A dikali CP dikali T dikurang TA
ditambah N.B Cp dikali T min Tb. Karena Cp ini nilainya konstan, Cp-nya dikeluarkan, jadinya Cp dikali N.A T min Ta ditambah N.B T min Tb. Kemudian kita masukkan nilainya, Cp-nya itu 7/2R, R-nya 8,314 dikali N.A-nya ini 1 mol per S. Terus T-nya di sini adalah 400, terus Ta-nya adalah 600. Kemudian ditambah NB. NB-nya itu ini 2 mol per S dikali 400 dikurang 450. Diketahui hasilnya adalah minus 8.729,7 Joule per second. Nah, ini kan sudah diketahui laju perpindahan panas. Kemudian untuk mencari laju perubahan entropinya dapat digunakan rumus keseimbangan entropi dengan M dot-nya diganti juga menjadi N dot. Sehingga rumusnya menjadi S dot G sama dengan N dot S dikurang N dot A SA dikurang N dot B SB dikurang Q per T lingkungan. Bentuknya disederhanakan dengan cara menarik N dot A-nya keluar dan juga di sini N dot B-nya keluar. Sehingga menjadi N dot A dikali S min SA ditambah N dot B dikali S min SB dikurang Q per T lingkungan. Lalu kita substitusikan rumus S ke persamaannya sehingga menjadi N dot A dikali Cp dikali ln T per Ta ditambah N dot B dikali Cp dikali ln T per Tb dikurang Q per T lingkungan. Kemudian disederhanakan sehingga menjadi Cp dengan tanda kurung N dot A dikali ln T per Ta ditambah N dot B dikali ln T per Tb tutup kurung dikurang Q per T lingkungan. Kemudian kita masukkan nilainya. Cp-nya itu adalah 7/2R, N dot A-nya adalah 1 dikali ln T-nya adalah 400 per Ta-nya 600 ditambah N dot B-nya adalah 2 dikali ln T-nya 400 per Tb-nya adalah 450. Kemudian dikurang di sini nilai Q-nya itu kan dari sini minus 8729,7 per T lingkungan adalah 300 Kelvin. Hasilnya adalah 10,446 J per Kelvin S. Nah, artinya nilai positif di sini berarti proses ini tuh adalah proses sebenarnya. Nah, selanjutnya itu example 5.7. Berapa kerja maksimum yang dapat diperoleh pada proses aliran steady state dari 1 mol nitrogen pada keadaan gas ideal, yaitu 800 Kelvin dan 50 bar. Temperatur dan tekanan di sekitarnya 300 Kelvin dengan 1,0133 bar. Nah, penyelesaiannya itu di sini dijelaskan bahwa kerja maksimum yang mungkin diperoleh dari proses reversibel manapun yang mengurangi nitrogen ke temperatur dan tekanan sekelilingnya, perubahan entalpi pada gas idealnya yaitu menggunakan rumus ini. Delta H sama dengan integral T1 sampai T2 Cp dt. Nah, nilai ini tuh sudah diketahui dari persamaan 4.8. Selanjutnya untuk perubahan entropi yang merupakan parameter dari tabel C1 appendix C dicari dengan persamaan delta S sama dengan integral T1 sampai T2 Cp dt per T dikurang R ln P2 per P1. Nah, nilai si integral Cp dt per T ini juga sudah diketahui dari persamaan 5.11 yaitu min 29,373 Joule per mol Kelvin. Nah, sedangkan nilai R-nya ini kita masukkan. R-nya 8,314 dan P2-nya 1,0133 per P1-nya adalah 50. Sehingga dihasilkan delta S-nya adalah 3,042 Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian mencari kerja ideal atau W ideal dengan rumus
delta H dikurang T lingkungan dikali delta S. Nah, ini kan diketahui nilai delta H-nya yaitu minus 15.060 Joule per mol. Dikurang T lingkungannya juga diketahui dari soal yaitu 300 Kelvin dan delta S adalah 3,042 Joule per mol Kelvin. Sehingga dihasilkan W idealnya adalah minus 15.973 Joule per mol. Selanjutnya ada example 5.8 yaitu mengerjakan ulang contoh 5.6 menggunakan persamaan kerja ideal. Nah, diketahui dari soal bahwa M1 adalah 1 kg dan ini berupa air. Kemudian T hotnya adalah 200 derajat Celcius, T coldnya adalah 0 derajat Celcius, dan T lingkungan adalah 0 derajat Celcius juga. Dan di sini ada konversi ke Kelvinnya. Terus proses ini membuang panas sebanyak 2000 kJ pada temperatur 200 derajat Celcius dan mengambil panas dari sumber dingin. Ditanya apakah proses ini mungkin secara termodinamika? Nah, penyelesaiannya itu dapat dilakukan dengan pertama-tama mencari W idealnya dengan rumus W ideal sama dengan delta H dikurang T lingkungan dikali delta S. Ini kita masukkan nilainya sama seperti soal yang sebelumnya, sehingga didapatkan hasil W ideal sama dengan minus 666,9 kJ per kilogram. Kita menggunakan rumus W per Q hot sama dengan T cold per T hot dikurang 1. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi W per QH sama dengan TC min TH per TH. Karena kita ingin mencari Q hotnya, maka rumusnya menjadi Q hot sama dengan W ideal dikali TH per TC min TH. Kemudian kita masukkan angkanya. W idealnya ini, yang ini. Kemudian TH-nya adalah 473,15, TC-nya adalah 273,15 dikurang TH lagi, sehingga diperoleh hasil QH sama dengan 1577,7 kJ. Nah, nilai ini merupakan panas maksimum yang dapat dibuang pada 200 derajat Celcius. Tidak sesuai dengan pernyataan bahwa QH sama dengan 2000 kJ. Karena nilai ini lebih kecil daripada 2000, maka proses ini tidak mungkin atau kerja yang dihasilkan itu tidak cukup. Selanjutnya ada example 5.9. Dijelaskan bahwa ada dua jenis heat exchanger steady flow, yaitu ada co-current yang searah dan juga counter current yang berlawanan arah. Pada co-current, panas dipindahkan dari hot stream ke cold stream yang mengalir dengan arah sama. Sedangkan pada counter current, cold system menerima panas dari hot stream yang mengalir berlawanan arah. Delta T minimal antara kedua aliran yaitu 10 Kelvin. Keadaan gas ideal dengan CP 7/2R. Tentukan loss work untuk kedua kasus dengan T lingkungan adalah 300 Kelvin dan N.H sama dengan 1 mol per S. Nah, dari persamaan 2.29 yaitu delta H plus 1/2 U kuadrat ditambah ZG dikali M dot sama dengan Q dot per sama dengan Q dot ditambah W dot S. Nah, dari persamaan 2.29 seperti ini, di mana kita asumsikan W sama dengan 0, Q sama dengan 0, U-nya 0, Z-nya 0, dan M dot sama dengan N dot. Maka diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu N dot hot dikali delta H hot ditambah N dot cold dikali delta H cold sama dengan 0. Kemudian kita ubah delta H-nya menjadi CP dt, sehingga menjadi N dot H dikali CP dikali T hot 2 dikurang T hot 1 ditambah N dot C dikali CP
dikali T cold 2 dikurang T cold 1 sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan 5.10 yaitu delta S sama dengan integral T1 sampai T2 dt per T dikurang ln P per P0. Ini si ln P per P0 ini kita coret karena P-nya konstan, sehingga menjadi delta S per R sama dengan CP per R ln T2 per T1. Kemudian R-nya kita coret karena nilainya sama, sehingga persamaannya menjadi delta S sama dengan CP dikali ln T2 per T1. Nah, dari persamaan 5.17 diketahui bahwa SG sama dengan N.S dikurang NHSH ditambah NCSC dikurang Q per T lingkungan, dimana Q per T lingkungannya menjadi 0 karena Q-nya 0, sehingga persamaannya menjadi SG sama dengan N.H dikali delta S hot ditambah NC dikali delta S cold. Kemudian nilai dari si N.H dan CP-nya kita keluarkan menjadi N.H dikali CP tanda kurung ln TH2 per TH1 ditambah N.C per N.H dikali ln T cold 2 per T cold 1. Nah, kemudian kita selesaikan soalnya. Untuk concurrent flow, N.C per N.H sama dengan TH1 min TH2 per TC2 min TC1. Dengan TH1-nya adalah 400, TH2-nya 350 per TC2 adalah 340 dan TC1 adalah 300, sehingga didapatkan nilai 1,25. Nah, kemudian kita cari SG-nya dari persamaan ini. Kita masukkan nilainya, itu NH-nya adalah 1 mol per S dikali CP-nya adalah 7 per 2 R dengan R 8,314 dikali ln TH2-nya 350 per TH1 adalah 400 ditambah NC per NH-nya kan ini 1,25 terus dikali ln 340 per 300 dan dihasilkan nilai sebesar 0,667 Joule per Kelvin second. Kemudian untuk mencari loss work-nya atau weight loss menggunakan rumus weight loss sama dengan T lingkungan dikali SG. T lingkungannya adalah 300 Kelvin dan SG-nya dari sini. Sehingga dihasilkan loss work-nya adalah 200,1 Joule per second. Sedangkan untuk counter current flow nilai N.C per N.H-nya adalah 0,5556. Kemudian nilai ini dimasukkan ke rumus SG tadi sehingga dihasilkan SG sebesar 0,356 Joule per Kelvin second. Kemudian dicari loss work-nya dengan rumus yang sama seperti ini, sehingga dihasilkan nilai loss work-nya adalah 106,7 Joule per second. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa contoh soal tentang hukum kedua termodinamika. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dimengerti atau kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.